Tabe, Berimba Kareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita seputar Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurela Gia. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Mantan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Donggala ditahan karena kasus korupsi. Polresta Palu menertibkan penambang emas ilegal di Kelurahan Poboya. Direktorat Polairut Polda Sulawesi Tengah menangkap 5 pelaku bom ikan. Kejaksaan Negeri Donggala kembali menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Jalan Lingkar Kabonga Salubomba di Kabupaten Donggala. Ketiga tersangka juga telah resmi ditahan untuk diproses lebih lanjut. Dari ketiga tersangka, salah seorang di antaranya mantan pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Donggala berinisial DT. 2 tersangka lainnya adalah IP, seorang pengawas lapangan Dinas PUPR Kabupaten Donggala, serta AA, pimpinan CV Reski Jaya. Kerugian negara akibat dugaan korupsi proyek Jalan Lingkar Kabonga Salubomba mencapai 1,3 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Donggala, Fahri, mengatakan penahanan ketiga tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan tim penyidik dan disertai data yang kuat. Perkembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Jalan Lingkar Kabonga Salubomba, yang mana pada beberapa hari sebelumnya kita sudah menetapkan 2 orang tersangka yang kedudukannya dalam kegiatan itu adalah PPK dan PPTK. Hari ini teman-teman penyidik sudah melakukan beberapa aktivitas penyidikan tentu saja. Hari ini kita meriksa ada beberapa orang. Kembali teman-teman penyidik bersepakat untuk pada hari ini menetapkan 3 orang tersangka ya. 3 orang tersangka terhadap pekerjaan itu. Yang pertama adalah PPK kedua berinisial DS, kemudian pengawas lapangan inisialnya IH, dan pelaksana pekerjaan dengan inisial siapa ya? AA. Hari ini kita tetapkan sebagai tersangka. Tadi sudah kita minta keterangan, sekarang sementara berproses. Proyek pembangunan Jalan Lingkar Kabonga Salubomba dikerjakan oleh CV Reski Jaya dengan total anggaran 10 miliar dan bersumber dari dana alokasi umum tahun 2021. Sebelumnya, pihak Kejari Donggala telah menahan 2 tersangka yang terkait kasus serupa. Jumlah tersangka kasus korupsi proyek Jalan Lingkar Kabonga Salubomba kini menjadi 5 orang. Ikram Boya Oge melaporkan dari Donggala. Kepolisian Resort Kota Palu melakukan penertiban terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin alias peti di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikelore, Kota Palu. Saat ini, masih ada lebih 100 penambang yang beraktivitas, bahkan menetap di kawasan pertambangan tersebut. Langkah tegas ini dilakukan pihak Polresta Palu untuk mencegah kerusakan lingkungan serta gangguan keamanan akibat aktivitas penambangan ilegal tersebut. Pihak Polresta Palu sudah sering memberikan imbauan kepada para penambang tersebut, namun tidak diindahkan. Bahkan, jumlah penambang terus bertambah. Mereka bukan hanya berasal dari Palu, tapi juga dari luar Sulawesi Tengah. Kapolresta Palu Komisaris Besar Barliansyah mengatakan tindakan penertiban tersebut dilakukan setelah sebelumnya telah dilakukan berkali-kali sosialisasi dan himbauan. Kami tetap mengajak kepada mereka untuk menghimbau meninggalkan tempat-tempat tersebut selagi masih bisa dikomunikasikan. Karena bagi saya kegiatan yang kami lakukan ini adalah tindakan secara humanis.
saya mengajak kepada mereka, karena apapun alasan itu adalah penambangan emas tanpa izin. Kemudian lagi perusahaan pun sudah memberikan adanya solusi sebenarnya, dan itu sudah ada di akhir tahun 2022 ya. Jadi tidak ada tempat ruang yang tidak diberikan kepada mereka sebenarnya. Cuman ini adalah beberapa oknum saja dari masyarakat yang bandel, yang tetap masih melakukan kegiatan itu yang berada di konsensinya PT CPM Poboya. Aktivitas tambang emas ilegal di Kelurahan Poboya sudah sempat berhenti pada tahun 2022 setelah polisi gencar melakukan penertiban. Namun belakangan, aktivitas ini marak lagi dan sebagian dari penambang bahkan nekat menetap di kawasan tersebut. Jika dibiarkan, akan mengancam keselamatan warga Kota Palu. Lokasi tambang tersebut hanya berjarak 7 km dari pusat Kota Palu. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Warga Jalan Cemangi, Kelurahan Duyu, Kota Palu, dihebohkan dengan adanya seekor ular besar yang masuk ke rumah warga. Ular jenis sanca yang panjangnya 5 meter masuk ke dalam dapur rumah dan melilit tabung LPG. Penemuan ular berukuran besar tersebut secara tidak sengaja oleh pemilik rumah bernama Yusuf. Saat itu, ia sedang menuju ke bagian dapur rumahnya dan secara tidak sengaja melihat seekor ular melilit tabung LPG. Ia pun langsung memberitahukan kejadian itu ke anggota keluarga dan tetangganya. Khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, pemilik rumah kemudian melaporkan kejadian itu ke Posko Rescue Damkar Kota Palu. 6 personil penyelamatan dari pemadam kebakaran Kota Palu langsung menuju lokasi kejadian. Ular berhasil dievakuasi menggunakan alat bantu, meski sempat melakukan perlawanan. Selanjutnya, ular tersebut dimasukkan ke karung dan dibawa ke mobil petugas damkar. Ular tersebut rencananya akan dilepas liarkan di kawasan konservasi alam Kebun Kopi. Anggota yang turun dari rescue itu kurang lebih sekitar 6 orang. Karena besarnya ular juga yang kita lihat itu ada di dapur. Saya belum tahu masuknya dari mana. Kita tiba-tiba sudah ada di dapur. Sehingga anggota kami di rescue turun, terima laporan, langsung berangkat menuju lokasi di mana adanya ular dan berhasil ditangkap. Ular itu kurang lebih sekitar 5 meteran, udah besar sekali. Belum diketahui pasti dari mana asal maupun pemilik ular tersebut. Diduga ular tersebut masuk ke dalam rumah warga karena mencari makanan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.